bagaimana membangun kedewasaan demokrasi dengan bagaimana mengedepankan tenggang rasa dan tepung seliro. Ini pengamatan KAP dari hati yang paling dalam bahwasanya 2024 adalah momen yang paling pas bagaimana kita membangun sebuah rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi nasional itu bagaimana kita membangun sebuah sejarah baru, kita bersatu, kita saling memaafkan, kita membangun sebuah islah politik, rekonsiliasi nasional, rekonsiliasi sejarah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi sahabat semuanya. Semoga sahabat semuanya pada hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah, juga senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika. NKRI adalah kita. Sahabat semuanya di mana saja berada, bangsa Indonesia tentu berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Tentunya bangsa Indonesia memiliki karakter dan kultur budaya yang luhur, yang telah diajarkan oleh para pendahulu kita, nenek moyang kita, yaitu bangsa yang mengedepankan tepo seliro tenggang rasa. Tepo seliro itu hormat menghormati, menjaga perasaan. Tenggang rasa juga demikian. Tepo seliro dan tenggang rasa ini terbangun oleh sebuah kehalusan hati kita, terbangun oleh sebuah perasaan yang tulus dari dalam diri kita. Itulah sebenarnya nilai-nilai spiritual, sebuah kesadaran spiritual. Bagaimana kita mengedepankan tenggang rasa, menjaga perasaan sesama, menjaga perasaan sahabat kita, menjaga perasaan saudara kita, menjaga perasaan lingkungan kita. Tepo seliro tenggang rasa adalah nilai-nilai spiritual dari hati yang paling tulus, sebuah kehalusan, sebuah perasaan yang tulus dari dalam hati. Dalam berdemokrasi dan era politik juga semestinya demikian. Bagaimana demokrasi dan politik tidak mengalahkan nilai-nilai persahabatan. Bagaimana demokrasi dan politik mengedepankan tepo seliro dan tenggang rasa. Apalagi di akhir 2023 menuju ke 2024 kita akan melaksanakan demokrasi pemilu 5 tahunan, yaitu di bulan Februari kita akan melaksanakan pilpres dan pileg ya, pemilihan calon anggota legislatif. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan pemilihan pilkada secara serentak menyeluruh di 2024. Artinya bahwa akhir 2024 kita akan memiliki pemimpin baru, presiden dan wakil presiden baru. Nah, kembali lagi kepada persoalan atau ucapan KAP yang tadi di awal, bahwasanya bagaimana kita berpolitik, berdemokrasi, mengedepankan nilai-nilai persahabatan. Apa nilai-nilai persahabatan itu? Menjaga tenggang rasa, tepo seliro, mengedepankan tenggang rasa, tepo seliro. Kita di 1-2 hari ini diramaikan dengan sebuah dinamika politik yang cukup hangat, di mana
pada hari ini pasangan bakal calon presiden Anies Baswedan dan Caimin Mohaimin Iskandar telah mendeklarasikan diri menjadi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di Surabaya ya, di Hotel Yamato atau Hotel Majapahit. Ini sebuah dinamika yang cukup mengejutkan bagi kita semua, di mana di awal-awal perjalanannya bahwa Mas Anies membangun koalisi dengan Partai Demokrat dan PKS, tentunya digawangi oleh Partai Nasdem ya. Begitu romantisnya Mas Anies dengan AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat yang digadang-gadang akan mendampingi Mas Anies sebagai calon wakil presiden. Tapi dinamika politik begitu cepat, akhirnya Mas Anies beserta Partai Nasdem dan PKB juga mungkin akan menyusul PKS menetapkan pilihan sebagai pasangan Mas Anies adalah Caimin sebagai bakal calon wakil presiden. Nah ini sepertinya di dalam demokrasi itu sah-sah saja. Di dalam perpolitikan itu sah-sah saja, tidak melanggar itu. Tidak melanggar konstitusi. Tetapi kembali lagi bahwa jika kita menjadi bangsa Indonesia yang mengedepankan teposiro tenggang rasa, tentunya cara-cara seperti ini dilakukan lebih elegan, lebih menjaga perasaan. Bagaimana didepankan komunikasi dulu, tidak terburu-buru. Sehingga ini tidak salah, bukan salah atau tidak salah, tetapi bagaimana seni kita berkomunikasi, bagaimana kita mengedepankan tenggang rasa dan tepos liro yang sudah mendarah daging bagi bangsa kita. Bangsa kita mengedepankan tepos liro dan tenggang rasa, nilai-nilai persahabatan. Sehingga jika terjadi sebuah dinamika politik seperti itu, seperti sesuatu yang sangat mengejutkan dan sangat mengagetkan. Ini bagaimana kita mensinergikan antara kepentingan politik, bagaimana membangun kedewasaan demokrasi, dengan bagaimana mengedepankan tenggang rasa dan tepung siliro. Ini pengamatan KAP dari hati yang paling dalam bahwasanya 2024 adalah momen yang paling pas bagaimana kita membangun sebuah rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi nasional itu bagaimana kita membangun sebuah sejarah baru, kita bersatu, kita saling memaafkan, kita membangun sebuah islah politik, rekonsiliasi nasional, rekonsiliasi sejarah gitu. Kita playback ke belakang, kalau kita melihat bahwasanya Pak SBY dengan Bu Mega pernah juga menjadi satu sahabat yang karib ya, pernah bersama-sama di kabinet Bu Mega. Caimin juga pernah menjadi menteri, menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Pak SBY. Pak Anies juga sahabat dari Pak Prabowo, manakala beliau mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta. Partai Pak Prabowo lah, Partai Gerindra yang terdepan untuk bagaimana memenangkan Mas Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta. Nah, ini sebenarnya suasana-suasana romantisme itu, bagaimana kemesraan itu dibangun kembali. Jangan sampai karena kepentingan politik, karena berdemokrasi yang memang sah-sah saja, tapi mengabaikan nilai-nilai persahabatan, tenggang rasa, tepos siliro. Hal ini menjadi satu ganjalan bagi kita untuk berkehidupan berbangsa dan bernegara. Kembali lagi yang ditekankan oleh KAP bahwa bangsa kita berbeda dengan bangsa lain. Bangsa kita telah mendarah daging dengan nilai-nilai tenggang rasa, tepos siliro, mengedepankan nilai-nilai persahabatan, menghormati nilai-nilai persahabatan, menjaga perasaan sesama kita, menjaga perasaan sahabat kita. Itulah sebenarnya yang kita harus bangun bagi bangsa Indonesia jika ingin besar, yaitu apa? Kesadaran diri, semangat membangun sebuah kesadaran diri,
kebangkitan spiritual. Itulah sebagai satu modal yang mulia, utama, sehingga persatuan kesatuan kita selalu terjaga dan kita menatap ke depan untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Yaitu, yuk kita jadikan momentum di 2024 Pilpres ini menjadi momen yang pas untuk bagaimana kita melakukan sebuah rekonsiliasi nasional. Hingga ke depan kita akan lebih baik lagi, berdemokrasi kita lebih dewasa, berpolitik kita tidak terkesan menghalalkan segala cara. Itu. Mas AHY juga kap lihat sebagai pemimpin masa depan ya. 5 tahun ke depan masih ada kesempatan Mas AHY untuk menjadi pemimpin yang diharapkan oleh bangsa dan negara ini. Beliau memiliki karakter bagus, kedewasaan berpolitik, mungkin di kedepannya akan lebih matang lagi. Juga yang lain, tokoh-tokoh muda yang lain itu diharapkan menjadi pemimpin masa depan bagi bangsa dan negara ini. Kembali lagi Kap sampaikan bahwa mari kita jadikan pemilu 2024 menjadi momen untuk rekonsiliasi nasional. Bu Mega dengan Pak SBY pernah bermesraan menjadi sahabat yang baik. Caimin dengan Pak SBY pernah 2 periode 10 tahun menjadi bagian kabinet dari pemerintah Pak SBY. Pak Prabowo juga dengan Bu Mega pernah sama-sama mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden di 2009, mohon maaf. Mas Anies pernah didukung mati-matian oleh Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Mas Ganjar juga bersahabat baik dengan Pak Prabowo, dengan yang lainnya. Jadi ini sebenarnya saat yang tepat untuk bagaimana kita membangun rekonsiliasi nasional. Mari kita bangun kesadaran diri, mari kita bangun sebuah semangat dalam diri, kebangkitan spiritual, kesadaran spiritual, kedepankan tepo soliro dan tenggang rasa. Hakul yakin kalau kita sama-sama memiliki komitmen seperti KAP, memiliki komitmen yang sama, bangsa kita menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berperadaban, bangsa yang memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang mulia. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.